Untuk membuat anak menari itu dengan aplikasi itu, misalnya contohnya yang tadi disebutkan, itu kan biasanya untuk anak di atas usia 2 tahun ya. Artinya itu boleh diberikan kepada mereka. Kan tadi boleh 1 jam tapi di bawah pengawasan. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda di YouTube spesial persembahan dari Generos. Sebagai teman Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Oke, pada kesempatan kali ini senang sekali saya Rika bisa menemani para Bunda tentunya di podcast Halo Bunda. Dan pada podcast Halo Bunda kali ini kita sudah ada tamu nih, yaitu seorang dokter spesialis anak, yaitu ada Dokter Lucy Amelia. Halo Mbak. Dokter. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Gimana nih Dok kabarnya Dok? Alhamdulillah baik, kita masih bertahan sejak pandemi. Di tengah gempuran pasien dan sekitar kita yang COVID, alhamdulillah kita masih sehat ya sampai hari ini ya. Yes. Ya. Semoga senantiasa selalu sehat ya Dok, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, Dokter Lucy ya. ya. Karena kelihatannya sibuk sekali nih Dok ya, jadwal sangat padat ya. Padat merayap ya, kayak mobil. Kayak mobil, iya. Kayak kemacetan Jakarta mungkin. Udah macet lagi sekarang, bener-bener deh. Oke, Dok, kira-kira aktivitas saat ini apa nih Dok? Kalau yang saya lihat kan dokter ini sedang praktik di 2 rumah sakit, betul ya? Kemudian juga aktif praktik juga di klinik Adora, ya kan? Ya, aktivitas sekarang ini apa Dok? Boleh diceritakan sedikit Dok? Sebenarnya aktivitas seperti biasa sih, praktek ya. Senin sampai Sabtu saya praktek di 2 rumah sakit, kemudian saya juga praktek di klinik Adora, itu klinik spesialis yang awalnya klinik spesialis gigi, kemudian berubah menjadi klinik spesialis bersama. Kebetulan karena dekat rumah, jadi jadwalnya lebih enak, bisa diatur ya, jadi saya di situ. Selain itu saya juga seorang ibu dari 2 anak. Oke. Jadi ya, anak ya Dok ya. Jadi kesibukan saya tetap ngurusin anak-anak sebagai istri ya. Seperti itulah. Sebagai istri, sebagai ibu ya. Ibu, dokter semuanya. Dan semuanya. Betul. Ya. Wah, luar biasa ya Dok ya. Dan kemudian saya melihat juga nih, jadi dokter ini aktif juga nih ya, aktif di berbagai media. Wah, kalau misalkan para Bunda ya, ada yang menonton televisi di Metro TV, kemudian TV One dan sebagainya, itu pasti Kak sangat kenal sekali dengan Dokter Lucy. Ya, Dokter Lucy aktif di berbagai media stasiun televisi, kemudian di sosial media juga ya, diundang. Bahkan kemarin saya lihat Dokter Lucy ini aktif siaran juga di Metro TV kalau nggak salah ya. Di TVRI. TVRI, kemudian juga ada di kemarin saya melihat dokter sedang live Instagram di salah satu akun Instagram lainnya, itu sedang membahas MPASI. Oh iya, itu betul yang terakhir ya? Semalam. Ya, betul. Jadi memang ya kebetulan karena banyak topik-topik nih yang berhubungan dengan anak, dan banyak sekali kasus-kasus selama ini yang berhubungan dengan anak ya. Alhamdulillah saya diundang untuk memberikan wawasan, memberikan pencerahan seputar yang penyakit-penyakit atau masalah-masalah yang berhubungan dengan anak. Atau sempat juga menjadi host, membantu ya di salah satu acara kesehatan. Ya, jadi seperti itu. Kalau IG Live memang rutin saya lakukan ya, baik bersama dengan media sosial atau platform lainnya, juga dengan yang berhubungan dengan seputar masalah anak lah gitu. Jadi ya lumayan banyak aktivitas nih yang berhubungan dengan media sosial juga. Oke, jadi sebenarnya apa sih Dok, motivasi ataupun
ketertarikan dokter sehingga dokter ingin menjadi edukasi kesehatan melalui berbagai media tersebut ya dok ya? Sebenarnya sih karena memang saya senang untuk bercerita ya, saya senang ngomong, senang bercerita, kemudian senang memberikan wawasan baru, dan saya tuh sangat gemes kalau misalnya ada banyak mitos-mitos yang nggak benar gitu seputar anak. Karena bagaimanapun juga bahkan di tempat praktek pun di kamar pasien kan juga saya harus mengedukasi pasien gitu. Jadi udah biasa saya lakukan untuk melakukan edukasi. Nah, semenjak pandemi ini kan juga kegiatan off air kan nggak banyak ya, dibatasi lah, bahkan sampai tidak ada kegiatan off air. Akhirnya berganti kegiatan online, online, kemudian ya sejak saat itu berkembanglah Instagram Live, webinar dan segala macamnya. Nah, di situ menurut saya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi, lebih banyak orang tua yang bisa kita edukasi berhubungan dengan anak. Karena anak itu namanya itu bukan, kalau kita telusuri di kedokteran itu bukan ilmu penyakit anak, bukan. Ya, kalau yang lain kan ilmu penyakit dalam dan segala macam. Kalau anak itu ilmu kesehatan anak. Artinya kita tidak hanya memperhatikan anak yang sakit, tapi anak yang sehat pun tetap kita awasi pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, itu bedanya dokter anak dengan yang lain gitu. Ya baik. Lalu apa ya, terkait dengan spesialisasi nih ya, dokter ini kan sebagai dokter spesialis anak gitu ya. Ada gak sih dok pengalaman yang unik gitu kan ketika menghadapi anak-anak dok? Gimana dok? Banyak banget ya. Apa tuh dok? Jadi anak itu sebenarnya uniknya itu adalah ketika kita berhubungan dengan pasien, dengan anak, yang kita hadapi itu kadang-kadang bukan hanya pasiennya, tapi kita menghadapi ayahnya, bundanya, neneknya, kakeknya, sekeluarga besar yang kita hadapi ya kan. Artinya saya harus memperlakukan semuanya itu tidak saya hanya memperlakukan pasien-pasien yang biasa, karena kan pendekatan untuk perawatan anak, untuk tumbuh kembang anak itu kan tidak hanya dalam jangka pendek, tapi itu jangka panjang. Nah, itulah yang harus saya hadapi. Yang paling sering sih saya hadapi itu kadang-kadang kalau anak datang ya dan orang tuanya. Nah, di situ tuh sering curhat tuh orang tuanya. Ibunya pertama curhat lah, misalnya dia mau anaknya, misalnya kadang-kadang anaknya ini suka nangis kalau misalnya nggak dibeliin mainan guling-guling. Nanti kalau misalnya ternyata ada bapaknya, misalnya ayahnya, anak itu langsung dibelain, langsung dibeliin mainan. Jadi suka berselisih paham gitu. Atau ada juga misalnya pasien-pasien yang kontrol bayi baru lahir, ayahnya, bundanya dengan neneknya. Nah, di situ suka bundanya tertekan lah karena neneknya yang mengharuskan diberikan susu formula, yang lain-lain. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang unik ya menurut saya. Setiap pasien saya itu pasti punya cerita tersendiri. Betul. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kita berbicara soal anak itu kompleks tentu ya, karena saling berkaitan satu sama lain dan saling berkesinambungan gitu untuk tumbuh kembangnya gitu ya dok ya. Kemudian apa ya, sekarang kita berbicara nih dok seputar tadi kan kita sedikit membahas seputar digital. Jadi sekarang tuh apa-apa semua beralih ke digital ya. Apalagi semenjak pandemi gitu kan. Betul sekali ya dok ya. Nah, berkaitan dengan sekarang kita di era digital ini gitu, apa-apa semua serba digital, kemudian bahkan segala sektor kehidupan gitu kan, pendidikan, sektor usaha semua
terjun ke dunia digital gitu ya. Nah ini pasti berkaitan sekali juga dengan yang dinamakan dengan gawai atau gadget ya yang kita kenal ya. Nah itu banyak jenisnya ya, televisi, handphone, tablet dan sebagainya. Nah lalu kita tahu ya bahwasanya gawai itu sangat penting gitu ya. Untuk orang dewasa itu penting sekali ya, untuk sebagai komunikasi, kemudian sarana untuk interaksi dan juga sebagai hiburan juga ya. Nah, lalu bagaimana tuh dok ketika kita berbicara penggunaan gawai terhadap anak tuh dok? Gimana tuh dok? Ya. Silakan. Jadi sebenarnya gini, kalau kita berbicara gawai, itu ada teori, ada praktek. Itu dua hal yang berbeda nih. Ya, jadi secara teorinya bahwa banyak yang merekomendasikan, sebagai contoh kita ambil rekomendasi dari AAP, dari Amerika, bahwa sebenarnya penggunaan gawai tidak diperbolehkan untuk anak usia di bawah 2 tahun. Oke. Di atas 2 tahun, 2-5 tahun penggunaan gawai maksimal 1 jam. Ya kan? Di atas 5 tahun maksimal 2 jam. Itu teorinya. Ya kan? Teori ya. Prakteknya nggak bisa seperti itu. Pada kenyataannya orang tua ini banyak yang bekerja pertama. Anaknya diasuh oleh pengasuhnya, neneknya, kakeknya ya. Di mana mereka juga melakukan hal-hal yang lain, kegiatan yang lain gitu. Jadi salah satu untuk mengalihkan perhatian atau misalnya anaknya nangis atau bahkan pada saat makan ya, dikasihlah gawai seperti itu. Nah, gawai ini penting buat orang dewasa. Saya setuju sekali. Kenapa? Karena ini memudahkan dan kita sudah hidup di era seperti ini. Tapi untuk anak-anak, apalagi anak usia di bawah 2 tahun, di mana otak berkembang secara cepat. Bayangkan, bayi baru lahir itu memiliki volume otak 40% dari volume otak dewasa. Dan dia berkembang sangat cepat, mencapai 80% volumenya dari otak dewasa sampai usia 2 tahun. Artinya di 2 tahun pertama ini sangat cepat perkembangannya. Kan sayang kalau misalnya kita tidak memberikan stimulasi. Kita tidak anggaplah buku kosong. Kalau misalnya kita tidak mencoret, kita tidak mewarnai buku itu, ya udah buku itu akan kosong aja sampai usia 2 tahun. Seperti itu. Nah, itu kenapa kita tidak pernah merekomendasikan gawai pada anak di bawah usia 2 tahun, karena tidak ada interaksi gitu antara orang lain dengan anak tersebut. Nah, itu nanti akan timbul masalah-masalah. Salah satunya adalah masalah gangguan bicara, gangguan perilaku, ya, dan segala macam yang lainnya. Jadi, teorinya seperti itu. Ya. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang atau bahkan sering orang tua itu memberikan gawai pada anaknya dengan alasan berbagai macam ya. Misalnya menenangkan anaknya. Kemudian nanti anakku nggak ngerti nih, ketinggalan dibandingin teman-teman yang lain kalau misalnya nggak ngelihat gawai seperti itu. Nah, jadi boleh diberikan pada anak usia di bawah 2 tahun asal di bawah pengawasan, atau boleh diberikan kalau melakukan video call. Jadi misalnya mau video call sama neneknya, kakeknya, orang tuanya, boleh diberikan. Tapi kalau kita memberikan gawai kemudian anak ditaruh aja gitu ditaruh, ya, anak yang ngeliatin aja, wah itu hati-hati, sangat berbahaya untuk anak seperti itu. Iya, karena kan kadang kita temukan juga ya, anak dikasih gawai saja, habis itu orang tuanya tinggal. Betul. Gitu ya, ngapain kayak masak atau sambil main HP juga. Benar, gitu kan? Iya betul. Iya, oke. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh dok. Kan ketika kita berbicara seputar gawai ya, itu kan screen gitu kan, ada cahaya, ada sinar gitu. Betul. Kan yang mancar gitu kan. Nah, itu gimana tuh dok? Itu berbahayakah atau bagaimana tuh dok penjelasannya? Ya, silakan. Jadi pada prinsipnya
semua gawai itu akan mengeluarkan sinar biru. Sinar biru ya? Jadi dari handphone, dari TV, dari komputer ya, itu akan mengeluarkan sinar biru. Kalau itu terpapar dalam jangka waktu yang lama, ya, artinya tidak hanya frekuensi tapi durasi ya. Yeah. Nah, itu akan efek jangka panjangnya akan berbahaya pada mata. Karena dia akan membuat degenerasi. Jadi degenerasi itu sebenarnya terjadi tuh nanti pada saat usia lanjut ya. Jadi degenerasi itu sel-sel di retina di bagian belakang mata itu akan berubah ya. Degenerasi itu sebenarnya proses yang akan terjadi pada semua orang ketika usia tua. Tapi itu akan dipercepat kalau sering terpapar dengan sinar biru. Ya, jadi akan degenerasi dan pada akhirnya itu nanti akan sangat berbahaya bagi mata kita. Nah, efek jangka pendek yang bisa ditemukan tentunya pada anak-anak kalau sering melihat layar gawai, yang pertama itu akan menyebabkan mata lebih lelah ya. Jadi matanya lebih lelah, kemudian matanya jadi lebih kering ya. Kemudian akan membuat ukuran bola mata jadi berubah. Makanya kenapa kita bilang jangan terlalu lama atau jangan terlalu dekat, nanti pakai kacamata. Nah, itu memang akan gitu. Karena kenapa? Karena mata akan berkontraksi terus-menerus. Jadi ukurannya akan berubah. Kan mata ini sebenarnya organ yang elastis ukurannya. Dia akan berkontraksi, berelaksasi sesuai dengan jarak pandang yang kita lihat ya. Jadi itu efeknya. Kemudian apalagi nih efeknya nih yang sangat ditakutkan untuk anak. Itu akan mengganggu proses tidur anak. Makanya kenapa pada anak itu ada namanya sleep hygiene ya. Jadi ketika mau tidur ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah penggunaan gawai. Jadi 1 jam maksimal, paling dekat itu 1 jam sebelum tidur nggak boleh ngelihat TV, ngelihat handphone, ngelihat tablet, laptop, itu nggak boleh. Karena nanti itu akan membuat anak tetap terjaga. Padahal anak itu butuh tidur dengan waktu yang sesuai. Karena di malam hari ini akan timbul diproduksi hormon-hormon pertumbuhan. Kalau anak tidak tidur dalam waktu yang cukup, maka hormon pertumbuhannya tidak akan bekerja secara maksimal gitu. Makanya kenapa anak-anak itu kalau misalnya nonton TV dibatasi waktu paling malam. Misal kita mengharapkan anak-anak tidur jam 8 atau jam 9 ya. Terakhir kali nonton TV atau buka gawai itu jam 7 malam gitu. Jangan terlalu dekat. Misal jam 9 masuk kamar ya, matiin TV-nya. Itu nggak langsung tidur. Itu butuh waktu. Mereka pasti butuh waktu. Dan pada akhirnya nanti tidurnya akan terlambat dan akan mempengaruhi hormon pertumbuhan yang keluar pada saat tidur. Gitu. Nah itu tuh ya para bunda ya. Jadi seringkali nih orang tua ya supaya anak cepat tidur ya udah dikasih HP gitu kan. Iya, padahal itu malah tambah nggak tidur, malah terjaga. Tambah tidur, malah tambah terjaga ya. Betul. Tambah matanya tambah melek. Iya. Oke, jadi sebenarnya bagaimana sih dok aturan yang baik dan benar gitu ya terhadap penggunaan gawai ini dok? Iya. Jadi memang kalau untuk anak usia di bawah 2 tahun, seandainya kita mau memperkenalkan gawai harus ditemani, di bawah pengawasan. Dan pilihlah misalnya nih bukan hanya video call ya. Misalnya aduh kita mau ngasih deh, masa sih dia nggak boleh ngelihat YouTube misalnya atau lagu-lagu gitu. Tapi sambil kita temani dan kita ajak interaksi. Ya, bisa kita ajak nyanyi bareng atau misalnya kita tanya, ih apa tuh dek, itu apa, oh ini gajah ya gitu. Jadi ada interaksi, bukan hanya ditaruh kemudian dibiarkan aja nih anak sendirian dengan gawainya. Itu yang pertama. Begitu juga dengan anak usia 2-5 tahun ya, agak longgar, bolehlah 1 jam ya, tapi tetap di bawah pengawasan seperti itu. Nah kemudian beri waktu mata untuk beristirahat. Biasanya ada tuh yang namanya 20-20-20. Jadi 20 menit nonton,
ya, istirahat selama 20 detik gitu. Nah, itu kalau misalnya susah dilakukan, misalnya anak-anak mau nonton misalnya setengah jam, udah ajak istirahat. Kemudian jangan lihat terus ke arah layar, kemudian kita lihat ke yang lainnya, baru boleh nonton lagi. Seperti itu. Jadi jangan terus-terusan terpapar oleh layar dari gawai. Oh gitu. ya, jadi bisa dilihat ya, jadi aturannya itu harus jelas ya, dalam arti kalaupun harus dikasih itu harus dengan pendampingan orang tua. Betul. Gitu. Dan pastinya harus komunikasi dua arah ya dok ya, bener. Jangan satu arah gitu. Betul. Karena itu mempengaruhi juga ya gitu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih dok, seputar dampak. Jadi dampak yang ketika penggunaan gawai tersebut gitu ya, terhadap anak-anak gitu. Apakah kalau kita melihat dari secara keseluruhan, apakah lebih banyak positifnya kah? Apakah lebih banyak negatifnya kah? Atau seperti apa dok? Dan kalau misalkan positif atau negatif, negatif yang seperti apa gitu dok? Jadi sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya penggunaannya seperti yang disarankan, ya misalnya anak usia 2-5 tahun itu tidak lebih dari 1 jam, kemudian di bawah pengawasan, sebenarnya dampak negatifnya tidak terlalu banyak ya. Tapi kebanyakan orang tua ini kebablasan memberikan gawai pada anaknya. Jadi dibiarin ya, atau terlalu lama nonton, atau misalnya pada saat dia makan dikasih gawai supaya dia mau makan ya. Nah, tentunya efek sampingnya atau dampak negatif itu adalah kalau pada anak-anak usia di bawah 2 tahun, pastinya ini akan mempengaruhi kemampuan bicaranya gitu. Jadi kalau seseorang bisa berbicara, tentunya harus ada interaksi. Dia akan berbicara kalau dia ada respon. Ya. Jadi ada yang ngajak ngomong, ya, interaksi dua arah. Kemudian mereka akan berusaha untuk mengungkapkan. Jadi ada ekspresif. Jadi ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif. Dia berusaha untuk berbicara. Kalau hanya dikasih gawai, artinya itu komunikasi satu arah. Dia hanya melihat, ya. Dia hanya melihat, dia hanya memperhatikan, sehingga dia tidak ada interaksi, dan itu akan membuat hambatan untuk berbicara. Itu salah satu penyebab dari keterlambatan berbicara pada anak gitu. Jadi itu efek samping yang dikhawatirkan kalau misalnya seorang anak, apalagi anak usia di bawah 2 tahun, diberikan gawai terlalu lama. Gitu. Jadi bisa dibilang penggunaan gawai terhadap ini, terutama anak di bawah usia 2 tahun, itu dapat mempengaruhi itu dok ya, keterlambatan bicara pada anak gitu ya. Lalu apa ya dok ya, ini sih dok, kan kalau misalnya kita sering melihat ya, jadi juga banyak orang tua nih dok ya, banyak orang tua yang berpikiran bahwasanya kalau misalkan dikasih gawai itu anak-anak enggak pasif. Jadi kan salah satu alasan kenapa tidak diberikan gawai dengan alasan bahwasanya ketika diberikan gawai itu anak menjadi lebih pasif gitu ya. Nah juga, namun ada juga mungkin orang tua yang berpikiran bahwasanya ketika dikasih gawai anak lebih aktif kok gitu kan. Seperti misalkan kita setelin musik gitu kan, lalu anak berjoget, nari gitu kan. Kemudian atau misalkan di YouTube, TikTok, Reels gitu kan, itu kan juga ada instruksi-instruksi joget gitu kan, menari gitu kan, yang sehingga itu membuat anak aktif bergerak gitu. Nah itu bagaimana tanggapannya? Kemudian juga seperti aplikasi-aplikasi permainan yang mana itu juga membuat anak belajar berpikir juga gitu ya. Itu bagaimana dok pendapatnya dok? Oke, jadi pertama harus diluruskan dulu nih. Untuk membuat anak menari
itu dengan aplikasi itu, misalnya contohnya yang tadi disebutkan, itu kan biasanya untuk anak di atas usia 2 tahun ya. Artinya itu boleh diberikan kepada mereka. Kan tadi boleh 1 jam tapi di bawah pengawasan. Ya, jadi orang tua juga ikut berinteraksi, misalnya orang tua juga ikut nari, ikut bernyanyi gitu. Itu boleh, nggak ada masalah. Kemudian kalau misalnya seandainya anak-anak usia di bawah 2 tahun kan nggak mungkin ya. Bisa saja kita berikan karena mereka juga akan bergerak gitu ya, mengikuti irama ya. Itu nggak masalah selama diawasi. Tapi ya kembali lagi bahwa durasinya jangan terlalu lama gitu. Atau kalau misalnya nari-narinya, joget-jogetnya kurang dari 1 jam, it's okay, mereka bisa kita temani. Nah, sebagai mudahnya ya kita nggak usah terlalu kaku. Kita boleh mengenalkan, tapi nggak usah terlalu lama gitu. Memang yang paling bagus itu adalah interaksi outdoor ya. Jadi aktivitas outdoor ditambah dengan interaksi. Nah, sekarang ini kan sudah mulai agak dilonggarkan lah ya. Jadi bisa diajak ke taman bermain orang tuanya. Nah, itu jauh lebih baik dibandingkan mereka harus lebih banyak menghabiskan waktu di depan televisi misalnya. Jadi ajak aja aktivitas outdoor anak-anak ya. Kemudian mereka bisa bermain, kita bisa bernari di luar gitu. Tentunya ya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Gitu. Dokter Lucy, lalu ini ada pertanyaan terakhir sih dok ya. Jadi kan banyak anak-anak yang sudah terlanjur gitu ya, kadang sudah terlanjur kecanduan gawai atau mungkin penggunaan gawainya tuh benar-benar sangat berlebihan gitu, sehingga itu susah untuk dihentikan dan bahkan yang tadi sudah dokter jelaskan ya, bahwasanya itu mengakibatkan anak-anak speech delay atau keterlambatan bicara. Nah, itu gimana tuh dok solusinya gitu ya, tipsnya? Apakah cukup ditangani di rumah saja gitu dengan stimulasi para orang tua gitu atau pendampingnya, atau perlu adanya terapi atau penanganan khusus gitu, seperti itu dok? Gimana dok? Silakan. Wah, itu termasuk yang susah ya jawabnya, karena hampir semua anak, apalagi beberapa tahun ini banyak menghabiskan waktu di rumah dan dengan gawai ya. Jadi nah untungnya sekarang kan kita sudah mulai ada kelonggaran nih ya. Jadi yang pertama, orang tuanya harus tega ya. Tega itu dalam arti kata harus tegas dan melakukan disiplin ya. Sebenarnya perilaku anak itu sebenarnya cerminan dari keseharian orang tuanya gitu. Memang ada kendala kalau orang tuanya bekerja ya, jadi nggak ada yang mengawasi seperti itu. Tapi kalau misalnya salah satu orang tuanya tidak bekerja, alangkah baiknya orang tua sudah menerapkan jam disiplin. Jadi misalnya sehari untuk anak-anak usia 2-5 tahun hanya boleh 1-2 jam lah untuk range waktunya ya. Kemudian boleh tambahkan ekstra screen time pada saat weekend. Gitu ya. Jadi tergantunglah orang tuanya bagaimana mengatur ya. Jadi apakah memberikan reward atau memberikan hukuman, misalnya dia melakukan sesuatu kemudian dipotong screen time-nya, itu bisa ya. Tapi ingat, orang tuanya harus tegas, karena kadang-kadang ketidakberhasilan itu ya dari orang tuanya. Misalnya ngelihat nih anaknya guling-guling, nangis, teriak-teriak, kadang orang tua suka nggak tega atau kadang sebel, ini anak nyebelin banget sih kayak begini, akhirnya dibolehin seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua harus tegas, itu yang pertama. Yang kedua, kalau anaknya sudah lebih besar, itu sebenarnya bisa lebih mudah ya kita memberikan batasan, karena kita bisa mengsubstitusi, mengganti kegiatan screen time dengan kegiatan yang lain. Perbanyak aja aktivitas outdoor. Misalnya kita bisa memberikan kegiatan aktivitas, misalnya mereka bermain di taman ya, atau mereka les menggambar, atau
bernyanyi, bermusik ya. Karena kan sekarang udah mulai dilonggarkan nih PPKM. Ya. Jadi kesempatan ini lebih terbuka lagi dibandingkan 2 tahun terakhir. Kemarin 2 tahun terakhir memang kita nggak bisa ngomong apa-apa ya, mau kita bilang nggak boleh ini screen time ini, gimana orang mereka ada di rumah gitu, mereka tidak bisa melakukan aktivitas outdoor. Sekarang bisa nih. Nah inilah waktunya memberikan pilihan-pilihan aktivitas untuk anak-anak supaya membatasi screen time mereka seperti itu. Oke, jelas ya Bun ya. Jadi yang pertama yaitu harus tegas dulu. Iya. Kemudian diterapkan aturan yang benar dan juga yang terakhir tadi apa tuh Dok? Substitusi aktivitas. Oke, betul ya. Jadi juga dialihkan ke aktivitas-aktivitas bermanfaat lain yang tentunya di dunia nyata ya. Iya, tidak berhubungan dengan gawai. Iya, tidak berhubungan dengan gawai. Seperti itu ya. Oke, Dokter Lucy, wah sudah tidak terasa ya, ternyata kita sudah di penghujung podcast gitu kan. Terima kasih banyak Dokter Lucy atas jawaban-jawabannya, atas pengetahuan-pengetahuan baru nih tentunya untuk para bunda dimanapun berada ya. Dan tentunya semoga apa yang Dokter Lucy sampaikan ini dapat menjadi edukasi dan inspirasi bagi kita semua, terutama untuk para orang tua di seluruh Indonesia. Ya. Oke, boleh dong Dok dipromosikan sedikit nih podcast Halo Bunda Dok. Ya, jadi untuk ayah dan bunda jangan lupa kalau ingin mendapatkan informasi seputar perkembangan anak, jangan lupa like, subscribe dan berikan komen di YouTube Halo Bunda di official General. Yes. Okay. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa memberikan wawasan baru ya buat para ayah dan bunda, bagaimana kita bisa memberikan stimulus yang optimal kepada anak tanpa harus terlalu kaku dengan aturan-aturan yang ada. Karena pada dasarnya antara teori dan praktek itu selalu berbeda. Jadi kita juga harus menikmati setiap perkembangan anak, tetapi juga kita tidak boleh melewati masa emas perkembangan anak tersebut gitu. Oke. Nah, sekaligus tadi sudah ada closing statementnya. Iya. Sebelum ditanya udah closing statement duluan. Iya, wah. Sudah diingatkan juga nih oleh Dokter Lucy. Oke, terima kasih Dokter Lucy. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Oke, terima kasih dan terima kasih juga nih untuk para bunda yang sudah nonton podcast kali ini. Semoga kita masih tetap bisa berbagi cerita, edukasi dan inspirasi untuk seluruh orang tua di Indonesia. Terima kasih. Bye. Dadah.